Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi IPS ya, khususnya sejarah ya, tentang politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada video kali ini ya, ada beberapa hal-hal politik mengenai politik luar negeri Indonesia ya, yang perlu saya jelaskan. Nah, dengan beberapa sub pokok itu ada penyimpangan politik luar negeri Indonesia, ya, konfrontasi dengan Malaysia, dan keluarnya Indonesia dari PBB. Ya. Nah, yang pertama mengenai penyimpangan politik luar negeri Indonesia. Nah, kita tahu kalau Indonesia ini menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bebas ini artinya Indonesia bebas dari ikatan-ikatan apapun dari kekuatan dunia yang saling bertentangan. Ya, karena saat itu misalnya seperti blok barat dan blok timur ya saling berseteru dan Indonesia tuh ada di tengah-tengahnya gitu. Jadi tidak memihak baik blok barat maupun blok timur. Nah, aktif itu artinya Indonesia bersikap aktif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internasional. Nah, terutama usaha untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Nah, sungguh konsep politik luar negeri yang bagus bukan ya? Bebas dan aktif ya, artinya tidak memihak dan turut serta dalam permasalahan dunia ini. Dunia internasional maksudnya. Nah, di era demokrasi liberal ya, politik luar negeri Indonesia ini dipengaruhi oleh sistem politik Eropa Barat yang dikenalkan oleh Belanda. Ya karena konstitusi kita saat itu menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 1950 ya. Sehingga banyak di dalam konstitusi tersebut itu banyak meniru ide-ide demokrasi liberal ya. Nah, isi dari Undang-Undang Dasar 1950 ini memberi peluang untuk berdirinya banyak partai ya atau multi partai dan penerapan sistem kabinet parlementer. Nah, ketika sistem ini diterapkan ya itu 7 kali pergantian kabinet ya, terjadi 7 kali pergantian kabinet dengan cepat ya, sempat saya bahas di video sebelumnya. Nah, sehingga ya negara ini karena jatuh bangunnya kabinet tadi ya, gunakan di kabinet, negara jadi kesulitan dalam melaksanakan program-program pembangunan ya, apalagi diperparah dengan usaha-usaha separatis dan pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia ya. Nah, kemudian berlanjut ke demokrasi terpimpin ya tahun 59 sampai 1965. Nah, politik luar negeri Indonesia ini lebih banyak mengarah kepada politik konfrontasi ya. Politik konfrontasi ini ditujukan kepada negara-negara kapitalis ya, seperti Amerika dan negara-negara Eropa Barat ya. Jadi lebih seperti konfrontasi kok memusuhi gitu ya, memusuhi blok-blok negara-negara yang tergabung dalam blok Barat. Nah, penerapan politik konfrontasi ini jelas sekali ya bertentangan dengan tujuan politik luar negeri bebas aktif ya yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, adanya penyimpangan terhadap politik luar negeri bebas aktif ini membuat Indonesia tidak bisa bergerak secara leluasa. Ruang gerak diplomasi Indonesia cenderung mendekati negara-negara komunis ya, atau kita sebut sebagai negara-negara blok timur ya. Nah, situasi demikian tentu sangat menguntungkan salah satu partai yang sempat menduduki urutan keempat dalam pemilu 55-nya. Siapa lagi kalau bukan PKI. Nah, beberapa kebijakan politik yang dijalankan pemerintah Indonesia yang dinilai menyimpang ya dari politik luar negeri bebas aktif antara lain. Yang pertama, Soekarno mengemukakan sebuah pandangan kekuatan politik dunia yang saling berlawanan ya. Yaitu ada Old Devo sama Nevo ya. Old Devo ini kalau diterjemahkan itu adalah kekuatan lama yang telah mapan ya. Anggotanya sendiri adalah negara-negara kapitalis ya, lebih condong ke blok barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Belanda. Nah, sedangkan Nevo ini punya makna kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kekuatan baru yang sedang muncul. Nah, anggotanya ini terdiri dari negara-negara progresif revolusioner yang anti-imperialis dan anti-kolonialis ya. Seperti Indonesia, RRC, Vietnam Utara, Korea Utara, Rusia, Polandia, dan Rumania. Nah, kalau kita lihat dari sini itu
anggotanya dari negara-negara blok komunis. Nah, Indonesia kan termasuk dalam NEVO yang cenderung menjauhi negara-negara blok barat dan menjalin hubungan erat dengan blok timur. Ya jelas ini adalah tindakan yang merupakan pengingkaran dari prinsip politik LN bebas aktif. Ya. Yang kedua, ya penyimpangan kedua, Indonesia melaksanakan politik mercusuar. Ya, politik mercusuar itu politik yang mengajar kemegahan di tengah-tengah pergaulan bangsa. Indonesia ingin menempatkan diri pada kedudukan terkemuka di kalangan negara NEVO dong. Ya, cari muka gitu. Demi melaksanakan politik ini, Indonesia membuat proyek-proyek raksasa politik seperti membangun Monas ya dan menyelenggarakan Games of New Emerging Forces atau GANEVO ya di tahun 1963. GANEVO sendiri merupakan pesta olahraga akbar di Indonesia yang diikuti oleh negara-negara NEVO. Ya. Nah, penyimpangan ketiga yaitu memasuki tahun 1965, Indonesia membentuk Poros Jakarta, Peking, dan Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Nah, terbentuknya sejenis poros semacam ini itu menyeret Indonesia semakin mendekatkan diri kepada negara-negara komunis sampai bahkan kalau sampai bentuk poros-poros kayak gini kan berarti artinya SDI lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kepada blok timur ya. Nah, coba perhatikan poros-poros ya, kota-kota itu kan itu adalah ibu kota dari negara-negara blok timur ya, yang ada di Asia. Nah, ini ada sedikit infografis mengenai GANEVO ya, sama politik mercusuar ya. ASEAN Games ini bagian dari politik mercusuarnya Bung Karno ya. Walaupun penyelenggaranya kan panitianya Asia Tenggara, tapi kan di sini Bung Karno itu ngotot padahal kondisi perekonomian Indonesia itu sedang tidak baik. Nah, ketika dia terpilih jadi tuan rumah Asian Games, nah dia kemudian menjalankan politik mercusuar itu ya dengan beberapa bangunan yang termasuk dalam proyek mercusuar itu. Berikutnya adalah konfrontasi dengan Malaysia. Nah, siapa yang tidak kenal dengan pekikan ganyang Malaysia? Nah, asalnya dari sini. Nah, antara tahun 1963 sampai 1964 ini terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang bermula dari pembentukan Federasi Malaysia. Nah, gagasan pembentukan Federasi Malaysia pertama kali itu dilontarkan oleh Perdana Menteri Malaya, ya, Tengku Abdul Rahman, tanggal 27 Mei 1961. Ya. Nah, menurutnya federasi yang akan dibentuk ini terdiri dari Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Malaysia itu, Malaysia itu dulunya namanya Malaya ya kan, bekas dari jajahan Inggris ya. Nah, baru kemudian namanya Malaysia itu artinya ya Federasi Malaysia itu. Nah, untuk mewujudkan gagasan itu, di bulan Oktober 1961 diadakan perundingan antara Perdana Menteri Malaya dan Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan di London. Ya. Dari hasil pertemuan ini, Inggris menyampaikan dukungannya terhadap cita-cita pembentukan Federasi Malaysia. Nah, ini disebabkan Malaya merupakan bekas wilayah jajahan Inggris yang terikat dengan British Commonwealth atau persemakmuran Inggris. Ya, karena dari sini kita tahu kalau Malaysia kan beda pandangan dengan Indonesia. Nah, di lain pihak, rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tantangan dan kecaman dari Filipina dan Indonesia. Nah, Filipina ini menentang karena punya keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Nah, Filipina menganggap Sabah secara historis merupakan milik Sultan Sulu. Indonesia menentang karena menganggap federasi merupakan gagasan Inggris dan bukan gagasan rakyat Malaya, Singapura, Sarawak maupun Sabah. Selain itu, Inggris dicemaskan akan mengepung Indonesia di sebelah utara. Pembentukan Federasi Malaysia merupakan proyek neokolonialisme yang bisa membahayakan kedudukan Indonesia ya. Kita tahu kalau saat itu kan Indonesia kan lebih dekat sama blok timur ya, yang anti kolonialisme. Nah, dalam upaya meredakan ketegangan antara ketiga negara tersebut, ya di bulan April 1963 dirintis beberapa pertemuan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaya, dan Filipina. Ya. Nah, pertemuan-pertemuan tersebut membuat ketegangan akhirnya jadi berkurang. Ya. Nah, upaya damai ketiga negara ini diperkuat dengan diselenggarakannya KTT Mabilindo. Ya. Yang diselenggarakan di Manila, di Filipina. Ya.
tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 yang dihadiri oleh 3 kepala negara pemerintahannya. Ada Tengku Abdul Rahman dari Malaya, Presiden Soekarno dari Indonesia, dan Presiden Diosdado Macapagal dari Filipina. Nah, KTT Mapelindo ini berhasil merumuskan 3 dokumen penting, ya. Dan disebut dengan Deklarasi Manila, ya. Nah, dengan isi pokoknya yaitu Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia, seandainya rakyat Kalimantan Utara mendukungnya. Nah, untuk ketentuan itu, nah ketika negara kemudian meminta Sekjen PBB untuk membentuk suatu tim penyelidik, ya, jadi dibantu oleh PBB. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, PBB kemudian menunjuk 8 orang di sekretariat di bawah pimpinan Lawrence Michel Moore sebagai tim penyelidik PBB, ya, yang mulai bertugas di Malaysia tanggal 14 September 1963. Nah, tapi sebelum misi PBB ini menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan laporan, tiba-tiba Mak Beduduk Malaya memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia tanggal 16 September 1963. Nah, tindakan ini dinilai mengejutkan pihak Indonesia dan Filipina. Ya, Indonesia menilai tindakan Malaya sebagai pelanggaran terhadap martabat PBB. Selain itu, Malaya dipandang telah melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Indonesia. Nah, sebagai reaksi dari proklamasi Federasi Malaysia, rakyat Jakarta mengadakan demonstrasi terhadap kedutaan besar Malaya dan Inggris di Jakarta. Rakyat Malaya kemudian juga membalas dong dengan berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Sejak 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia dan Malaya putus. Ya, puncak konfrontasi kedua negara makin memuncak ketika Indonesia memandangkan Dwi Komando Rakyat atau disingkat Dwi Koha. Ya, tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta dengan isi dari Dwi Koha adalah: pertama, perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk menggagalkan negara boneka Malaysia. Nah, timbulnya konfrontasi Indonesia-Malaya ternyata merugikan kedua belah pihak. Persahabatan kedua negara menjadi retak. Selain itu, kekuatan perekonomian melemah karena sumber keuangan negara dialihkan untuk dana perang. Ya, selain itu, citra Indonesia makin memburuk, ya, di mata masyarakat dunia karena dinilai telah berani mencampuri urusan dalam negeri negara lain, yang artinya telah melanggar bagian dari piagam PBB. Ya. Nah, ini ada infografis mengenai sekilas mengenai hubungan Indonesia Malaysia saat konfrontasi Malaysia. Yang terakhir, ya, Indonesia keluar dari PBB. Ya, ini adalah salah dampak dari konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Nah, di sini saya merasa kalau Indonesia aku sok pede, ya, kepedean gitu loh. Ya. Nah, oke, mari kita simak penjelasannya. Nah, ketika konfrontasi Indonesia-Malaysia masih berlangsung, Malaysia ini tiba-tiba dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, di sini Indonesia tidak menyetujui pencalonan itu. Ya. Nah, dalam pidato 31 Desember 1964, Presiden Soekarno menyatakan ketidaksetujuannya atas pencalonan Malaysia. Pernyataan Presiden ini disertai ancaman akan keluar dari keanggotaan PBB seandainya PBB benar-benar menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Di hari yang sama, Kepala Perutusan Tetap Indonesia di PBB menyampaikan isi pidato Presiden kepada Sekjen PBB yang saat itu dipegang oleh Utan. Utan itu dari Birma. Berikut isi pidato dari Presiden tersebut, ya, ada 3 poinnya. Yang pertama, agar anggota PBB tidak mendukung masuknya Malaysia ke dalam Dewan Keamanan PBB. Ya. Yang kedua, agar anggota PBB, ya, anggota-anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia ke dalam PBB daripada mendukung masuknya Malaysia dalam DKPBB. Yang ketiga, memperingatkan PBB bahwa Indonesia sungguh-sungguh akan melaksanakan niatnya. Nah, pada kenyataannya, ya, Indonesia ini tidak memperoleh dukungan yang diharapkan. Ya, tidak ada yang mendukung rencana Indonesia ini. Ya. Seminggu setelah keluar ancaman Indonesia, Malaysia malah terpilih jadi anggota tidak tetap DKPBB.
Nah, dalam menyikapi kenyataan ini, pada rapat umum anti pangkalan militer asing di Jakarta, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB sejak 7 Januari 1965. Ngambek dong. Nah, peristiwa keluarnya Indonesia dari PBB merupakan puncak keterkucilan Indonesia dari pergaulan internasional. Nah, kondisi politik seperti ini dimanfaatkan PBB untuk mendekatkan Indonesia dengan RRC yang belum menjadi anggota PBB. Nah, dengan semakin eratnya hubungan Indonesia RRC, PKI semakin mendapat tempat dan banyak mempengaruhi pola kebijakan Republik Indonesia ya, karena PKI sendiri, PKI-nya Indonesia itu juga punya afiliasi dengan PKI yang ada di Cina. Ini sekilas infografis mengenai keluarnya Indonesia dari PBB. Nah, oke, cukup sekian penjelasan mengenai politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Terima kasih.